Setiap kali pria itu datang untuk menagih hutang, ia selalu mengajak anak buahnya untuk makan dan minum di warung sekitar pasar, membuat suasana mencekam sesaat. Namun anehnya, para pedagang justru sering memujinya. Meski penampilannya terlihat garang, orang-orang yang berhutang kepadanya kebanyakan hanyalah pedagang kecil. Suatu hari, ia membawa anak buahnya ke sebuah rumah makan untuk menagih hutang. Para pelanggan yang melihat rombongan itu langsung merasa takut dan memilih pergi. Pemilik restoran pun tidak berani menolak kedatangan mereka. Anak buahnya sudah terbiasa mengambil makanan dan minuman sesuka hati. Melihat hal itu, orang-orang di sekitar hanya bisa mengeluh dan menyalahkan para pedagang yang meminjam uang kepadanya. Namun saat membayar tagihan, pria itu selalu memberikan uang lebih banyak dari jumlah yang seharusnya. Bahkan makanan yang mereka santap dihitung dengan harga porsi besar. Ketika melihat salah satu anak buahnya minum minuman beralkohol saat bekerja, ia langsung menegur dengan keras. Ia melarang bawahannya minum saat bertugas dan mengatakan biaya minuman itu akan dipotong dari gajinya. Dari percakapan mereka, diketahui bahwa ia menjalankan usaha peminjaman uang. Ia sering membantu para pedagang pasar yang sedang kesulitan. Jika ada yang tidak mampu melunasi pinjaman, ia menerima makanan atau barang dagangan sebagai pengganti. Namun para pedagang pasar mengetahui sifat aslinya. Ia sering membeli barang dagangan mereka dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. Setelah itu, barang-barang tersebut dijual murah ke panti kesejahteraan atau bahkan dibagikan secara cuma-cuma kepada orang yang membutuhkan. Semua itu ia lakukan untuk membalas kebaikan yang pernah diterimanya di masa kecil. Ia dibesarkan oleh ibunya seorang diri dan banyak pedagang pasar yang membantu mereka bertahan hidup. Karena itu, setiap kali pasar sedang sepi, ia sengaja mengajak anak buahnya datang untuk berbelanja dan meramaikan usaha para pedagang. Seorang kenalannya tidak mengerti cara berpikirnya. Menurutnya, orang-orang membayar hutang dengan makanan dan barang dagangan, lalu barang-barang itu justru diberikan kepada orang lain. Jika terus seperti itu, usahanya pasti akan bangkrut. Namun, pria itu menjelaskan bahwa selain usaha pinjaman uang, ia juga memiliki beberapa bisnis lain, seperti pusat permainan, toko lotre, tempat karaoke, dan minimarket. Ia mengelola usahanya sendiri. Meski wajahnya terlihat sangar dan sering membuat pelanggan takut, sebenarnya ia selalu berusaha membantu mereka merasa nyaman. Di minimarket miliknya, ia sering memberikan susu kepada gadis-gadis yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Agar mereka tidak merasa sungkan, ia selalu mengatakan bahwa susu tersebut hampir melewati masa kadaluarsa. Ada seorang gadis yang kerap datang mengambil makanan yang mendekati tanggal kadaluarsa. Karena malu jika harus terus menerima bantuan, ia sering merasa tidak enak hati. Untuk menjaga harga dirinya, pemilik toko diam-diam menyelipkan beberapa barang yang masih baru ke dalam kantong belanjanya. Gadis itu memeriksa isi kantong tersebut. Saat melihat nasi kepal yang diberikan ternyata masih baru dan belum mendekati masa kadaluarsa, ia akhirnya menyadari bahwa selama ini pria itu diam-diam membantunya tanpa ingin membuatnya merasa rendah diri.